Semester 1 kemarin rasanya untuk fokus itu susah sekali. Setelah belajar dari semester 1 kemarin, aku merumuskan tips-tips atau hal-hal yang aku terapkan yang membuatku lebih mudah fokus saat mengikuti kuliah online. Pada video kali ini aku akan berbagi beberapa tips praktikal dan juga beberapa mindset shifts yang bisa teman-teman gunakan untuk membantu teman-teman supaya lebih fokus saat menjalani school from home, work from home, atau apa-apa from home. Pada video kali ini juga aku nggak sendiri, aku ditemani sama Olive atau lebih dikenal sebagai Peachy Live. Hai semuanya, namaku Olive. Di YouTube channel Peachy Live, aku buat konten tentang study tips, pengembangan diri, isu sosial, dan lingkungan. Di YouTube channel aku pun, aku dan Zahid buat video kolaborasi yang bahas tentang persiapan kami untuk bisa lolos di Universitas Impian. Kalian wajib tonton ya abis ini. Olive akan berbagi tipsnya dari perspektif seorang siswi SMA. Tip yang pertama adalah untuk memisahkan work dan play. Salah satu yang paling mudah untuk dilakukan adalah untuk bekerja dan bermain pada ruangan yang berbeda. Kayak misalnya kalau aku sekarang kalau bisa mau bermain atau hal-hal lain yang nggak berhubungan sama kuliah itu biasanya di kamar ini. Tapi kalau misalnya aku mau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kuliah, aku melakukannya di luar. Nah, pada kasus ini aku cukup privilege di mana aku bisa punya satu tempat di sini, satu tempat di sana. Kalau misalnya kita hanya ada di kamar kos misalnya, atau kita hanya ada di tempat yang satu ruangan dan opsi kita terbatas. Berdasarkan apa yang sudah aku coba sebelumnya, aku merasa bisa mengubah mindset atau mode dari diriku dari mode bermain ke mode bekerja itu adalah ketika aku mengubah posisi. Jadi kayak misalnya aku kalau misalnya lagi main itu posisinya di sini, kalau misalnya lagi belajar aku bisa misalnya ambil meja kecil atau aku belajar di lantai atau aku bisa ngambil atau duduk di posisi yang berbeda. Menurutku kalau misalnya kita terbatas dalam ruangan atau pilihan tempat belajar, posisi itu bisa sangat membantu kita untuk mengubah mindset ini. Nah, biar lingkungan kita bisa mendorong kita untuk lebih produktif, kita bisa siapin area belajar yang sudah terkondisikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita yang memerlukan konsentrasi lebih. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan saat kita lagi nyiapin area belajar kita. Pertama, pindahkan barang-barang yang nggak diperlukan atau gadget yang bisa mendistraksi. Kalau masih butuh gadgetnya untuk belajar, kita bisa pakai website blocker atau app blocker untuk nutup akses terhadap website-website atau sosmed yang biasanya buat kita terdistraksi. Kedua, susun alat-alat yang dibutuhkan di meja belajar secara rapih dan tertata, seperti botol minum, buku-buku, dan alat tulis. Ketiga, kita bisa pasang musik yang nggak mengganggu konsentrasi. Kita bisa pilih musik yang tanpa ada liriknya, seperti musik klasik. Keempat, kita bisa pajang hal-hal yang memotivasi kita di atas meja belajar. Contohnya, kita tempel foto Universitas Impian kita atau jadwal belajar kita. Terus juga kita nggak hanya bisa melakukan ini secara fisik, kita juga bisa melakukannya pada alat-alat atau gadget yang kita punya. Sejak 1 bulan yang lalu, aku bereksperimen dengan mempunyai 2 workspace yang berbeda pada Google Chrome. Jadi kalau misalnya di Google Chrome, itu di ujung kanan atas, kita bisa menambahkan 2 akun atau 2 profil. Nah, di situ aku punya 1 profil untuk bermain atau hal-hal misalnya aku nonton YouTube atau aku baca-baca, buka Instagram di web dan lain-lainnya. Terus ada 1 profil yang aku gunakan untuk membuka website perkuliahan, untuk membuka materi-materi dan juga untuk mengikuti misalnya enroll di Google Classroom, ikut Google Meets. Dan dengan melakukan itu aku jadi tahu kalau misalnya aku buka Google Chrome yang ini aku nggak boleh ngapa-ngapain selain belajar. Kalau misalnya aku buka Google Chrome yang satu lagi, baru di situ aku boleh nonton YouTube dan hal-hal lainnya. Terus aku sekarang nggak kayak gitu lagi, tapi dulu waktu awal semester aku coba misalnya setiap kali aku bangun pagi itu aku pura-pura lagi pengen berangkat kuliah beneran. Jadi meskipun aku bisa aja aku duduk sambil di atas kasur gitu, terus sambil pakai baju tidur, aku waktu itu nyoba untuk pas pagi-pagi aku bangun langsung mandi terus langsung pakai pakaian kayak misalnya aku mau kuliah. Walaupun pas beberapa kali on cam itu ada orang yang bilang, wah ini anaknya sudah siap sekali untuk kuliah. Meskipun bisa jadi bahan meme, tapi selama kita off cam itu bisa membantu kita membuat mood atau menciptakan mood kayak misalnya kita beneran mau kuliah. Tip berikutnya adalah soal mindset shift. Ini aku dapatkan dari video 21 Life Lessons-nya Ali Abdaal, dan itu adalah mengubah cara pandang kita terhadap waktu yang dari awalnya waktu itu sebagai blok-blok 60 menit menjadi blok-blok 15 menit. Jadi kalau misalnya waktu semester 1 dulu, kalau misalnya kita kan semuanya manusia ini suka menunda-nunda, aku juga begitu. Aku tuh suka ngomong ke diriku, oh nanti aku mulai jam 11 aja. Nanti pas udah jam 11 lewat dikit, oh tanggung, ntar aja pas jam 12, pas jam 1, pas jam 2, pas jam 3, pas jam 4. Tapi sekarang setelah mengubah mindset dari waktu sebagai blok 60 menit menjadi waktu sebagai blok 15 menit, sekarang aku tuh kalau nunda mikirnya jadi,
oh sekarang udah jam 10, berarti nanti aku belajarnya jam 10.15. Nanti kalau misalnya udah jam 11.30 gitu, aku nggak nunggu sampai jam 12 dulu. Aku mikirnya, oh kalau gitu aku belajarnya jam 11.45. Dan dengan melakukan ini, banyak sekali secara sadar dan nggak sadar waktuku yang jadinya tersimpan. Dan jadinya aku rasa lebih banyak pekerjaan yang bisa aku selesaikan. Dan karena banyak pekerjaan yang bisa aku selesaikan, lebih banyak juga waktuku untuk main dan bersenang-senang dan melakukan hal-hal yang bermakna untukku. The second tip for me is to switch between to-do list and done list. Biar semua tugas-tugas online kita terselesaikan dengan maksimal dan tepat waktu, kita bisa buat dua jenis list, yaitu to-do list atau done list. To-do list itu list kegiatan apa aja yang kita perlu lakuin yang diurutin sesuai prioritas. Nah, kalau kita bingung gimana ngurutinnya, kita bisa lihat 4 skala prioritas Eisenhower. Prioritas pertama yaitu kegiatan yang penting dan mendesak. Contohnya ada PR matematika yang harus dikumpul sebentar lagi. Berarti itulah kegiatan yang harus kita kerjakan sekarang juga. Prioritas yang kedua yaitu kegiatan yang penting tapi nggak mendesak. Contohnya ada ulangan di minggu depan. Nah, karena kita masih punya waktu, mendingan kita jadwalin kapan kita mau belajar untuk ulangan itu biar bisa dicicil. Prioritas yang ketiga yaitu kegiatan yang sebenarnya nggak terlalu penting tapi mendesak. Contohnya ada email untuk organisasi kamu yang kamu harus jawab. Nah, kamu bisa minta bantuan orang lain atau delegasikan ke teman dalam organisasi kamu. Prioritas yang terakhir yaitu kegiatan yang nggak penting dan nggak mendesak. Contohnya nonton film, self-care, dan lain-lain. Kamu bisa lakuin hal-hal ini setelah hal-hal lain yang lebih penting udah kamu selesain. Jadinya rasanya kayak ngasih hadiah refreshing atas usaha kamu. Kalau aku sih biasanya buat to-do list itu di hari-hari yang sibuk, tapi di hari-hari dimana tugas-tugas aku nggak terlalu banyak atau mungkin aku lagi nggak punya banyak energi, aku ganti pakai done list. Done list itu list kegiatan apa aja yang sudah aku lakukan. Biasanya sih aku nulis done list ini di malam hari, karena dengan ngelihat list itu sebelum aku tidur, aku jadi lebih menghargai semua usaha aku di hari itu dan memotivasi aku untuk mempertahankan produktivitasku di hari besoknya. Kalau aku pribadi sih lebih nyaman untuk gonta-ganti antara to-do list and done list. Karena kalau udah berhari-hari berturut-turut pakai to-do list, saat list hal-hal yang belum diselesaikan itu udah numpuk, aku mulai stres ngelihatnya. Di saat itulah aku beralih ke done list. Nah, kamu bebas milih nih cara mana yang paling efektif dan nyaman bagi kamu. Yang terakhir adalah untuk memaafkan diri sendiri, karena kita ada di masa-masa sulit, jadi jangan terlalu pressure diri sendiri untuk bekerja dan mendapatkan output yang biasanya dulu mungkin bisa kita dapatkan. Coba sekarang kalau misalnya kita memulai hari baru, jangan lihat kesalahan kita yang kemarin-kemarin. Jangan merasa bahwa kalau misalnya kita udah salah kemarin, maka sekarang kita nggak boleh benar dan kita harus salah terus. Itu biasanya setan itu, kalau misalnya dia ngomong, oh kemarin tuh kamu nggak ngapa-ngapain, pasti kalau misalnya sekarang kamu melakukan sesuatu, itu juga nggak bakal pengaruh. Jadi bisikan-bisikan kayak gitu, itu adalah bisikannya syaiton. Bisikan kita adalah percaya bahwa ya kemarin, ya udahlah kemarin, kita sekarang mulai hari baru. Jadi coba memaafkan, kalau misalnya kemarin ya kemarin, kalau misalnya besok, yang penting yang bisa kita lakukan adalah sekarang. Keluarkan dan selesaikan apa yang harusnya kita selesaikan. Karena biasanya stres ketika kita merasa overwhelmed, stres ketika kita merasa banyak sekali tugas yang ada, ketika deadline-nya itu banyak-banyak, kita itu merasa stres karena kita menunda-nunda. Jadi menunda itu justru memperparah stres. Tapi kalau misalnya semua to-do list kita tuh dari checklist, pasti nanti rasanya kita lega dan kita merasa senang dan kita lebih bahagia. Dan karena itu kita juga bisa memancarkannya ke orang-orang di sekitar kita. Terima kasih teman-teman, semangat kuliah online-nya. Semoga nih dari tahun ini kelihatannya bentar lagi kita semoga udah bisa berkumpul secara offline. Terima kasih juga kepada Olive yang sudah memberikan perspektifnya untuk video ini. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu pada video berikutnya. Ah.